Engkau yang rindu terus dekat dengan Tuhan, naikkan suaramu, naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu, naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami ingin terus dekat dengan Engkau Tuhan, karena kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan ada ketenangan, ada kemenangan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Terima kasih untuk waktu buat kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri untuk kami mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar hidup kami terus dekat di hadapan-Mu. Biar hidup kami terus melekat dengan Engkau. Biar hidup kami terus tinggal di dalam-Mu. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus, haleluya. Engkau melihat kami yang hadir Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Kami rindu dilawat Tuhan. Kami rindu dipenuhkan. Kami rindu diperbaharui roh kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Yesus Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, menjadi kerinduan kami adalah ketika kami terus tinggal di hadapan Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan. Sore hari ini kami yang hadir, kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami bawa setiap hidup kami bawa setiap persoalan kami. Ketika kami datang penuh dengan beban, tapi ketika kami pulang kami membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Kami serahkan ibadah sore hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati, bahkan umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala selamat tak kurang apapun, sehingga dapat bersama-sama dengan kami menikmati suasana sorga di tempat ini. Kami mulaikan ibadah sore ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
kasih Tuhan. Haleluya Yesus. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama kita nyanyikan. I love your voice. Never stop. Your voice like no other. Sama-sama katakan. In the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan ku cinta kau, ku cinta kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun, oh sampai ku terbaring, katakan ku nyanyi kebahagiaan.
lagi. Engkau yang bersyukur sore hari ini katakan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, nafasku, seluruh hidup kami Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya, haleluya. Mari terus menyembah Tuhan. Sepanjang hidup kami mau menyembah-Mu. Sepanjang hidup kami mau menyanyikan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami hanya untuk Tuhan. Sepanjang hidup kami, bahkan nafas kami hanya untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Biarlah sore hari ini kita yang hadir, tidak ada yang terlewatkan, dilawat oleh Tuhan. Biar yang sore hari ini kita yang hadir, naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Biar mulut kami penuh dengan pujian,
memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, tetap berdiri, bisa kasih salam kiri kanan. Katakan ada kuasa dalam namanya. Mari kita mau bertepuk tangan lagi, lebih lagi ya buat Tuhan. Sama-sama. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nyanyikan dengan imanmu. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Dengan iman katakan, segala kuasa bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya.
Dia benteng hidupku. Kota benteng saya dan saudara. Amin. Haleluya. Coba beri sorak-sorak lagi yang meriah buat Tuhan. Biar kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu. Bapak Ibu Saudara, di sini lebih banyak anak mudanya. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Lagi, belum semuanya. Kawanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan.
Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus. Till every addiction starts to breathe, declaring there's freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. So Jesus from the mountains, Jesus in the sea, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the sea, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus.
dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Amin. Mari beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine to the shadow, burn like fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine to the sun, burn like fire. Jemaat saja katakan, Your name is power. Yes, Your name is love. Break every stronghold, shine to the sun, burn like. Lagi, lebih keras lagi suaranya katakan Your name is power, Your name is healing, yes, Your name is love. Break every stronghold, shine to the sun, burn like fire. Sama-sama katakan Your name is power, Your name is healing, oh Your name is love. Break every stronghold, shine to the shadow, burn like a fire. Your name is power, Your name is healing. Saya mengundang hamba Tuhan yang akan break every stronghold, shine through the shadow, burn like fire. Amen. Your name is power, Yes, Lord. Your name is Your life. name is love. Amen. Amen. Hallelujah. The shadow, burn like Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Your name is life. Your name is power. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Kami percaya Tuhan, namamu sangat-sangat berkuasa buat kami. Namamu ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih boleh kami menyembah Engkau. Kami boleh meninggikan namamu. Kami boleh mengalami Engkau melalui pujian dan penyembahan Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Saatnya Engkau akan berfirman buat kami. Saatnya Engkau akan tunjukkan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan-Mu buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami rindu hidup kami terus diperbaiki, diperbaharui. Kami rindu hidup kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah satu-satunya pedoman dan petunjuk buat setiap umat-umat-Mu. Sebab itu berkaryalah Roh Kudus di tempat ini melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi setiap bagian demi bagian yang akan kami pelajari Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata, memperdengarkan suara-Mu, petunjuk-Mu buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, thank you buat tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan di ibadah sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Pengen lihat tangan-tangan yang melambai dong. Oke, Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur tentunya pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan seluruh tim pelayanan yang sudah mempercayakan pelayanan pada sore hari ini. Sejak dari tadi pagi pada 1 dan 2 dan sekarang pada yang ketiga, saya diizinkan dipercayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sangat-sangat bersyukur dan privilege tentunya buat saya secara pribadi boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya punya sejarah saudara di tempat ini karena saya adalah salah satu dari warga Panti Asuhan Ebenezer yang Bapak dan Ibu Gembala senior pada waktu itu. Saya diasuh oleh beliau. Tidak lama sih saya di Panti Asuhan, cuma 10 tahun lah. Oh lama ya itu ya. 10 tahun saya ada di sana, dari sejak SD, SMP sambil lulus SMA, dan kemudian saya keluar dan saya merantau ke Bandung pada waktu itu. Dan puji Tuhan, berarti saya di Bandung belum lama juga, baru 30 tahun. Jadi logatnya sudah mulai banyak berubah gitu saudara ya. Kalau ketemu sama orang Sunda saya akan bicara dengan bahasa Sunda. Karena kebetulan saya juga bisa bahasa. Kalau ketemu sama orang Jawa, pas lagi ada orang Jawa datang ke Bandung, saya berusaha ngomong bahasa Jawa walaupun lupa-lupa ingat. Saya punya keluarga, kebetulan Tuhan percayakan saya menikah dengan seorang wanita Manado. Nggak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba Tuhan bisa pertemukan saya dengan orang Manado. Karena kami sama-sama sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Batu. Dan akhirnya kami bertemu, kami menikah. Jadi istri saya orang Manado. Kalau ditanya, Pak Dadang kenapa kok punya istri orang Manado? Jawabannya pasti saudara tahu, memperbaiki keturunan gitu ya. Puji Tuhan, saya punya istri orang Manado dan punya 2 orang anak, 1 perempuan, 1 cewek saudara. Oh sama aja ya. Yang pertama, anak saya yang pertama umur kelas 2 SMA, Florena, dan kemudian anak saya yang kedua Guain, baru kelas 2 SMP atau kelas 8. Saya melayani di Bandung sejak saya selesai sekolah Alkitab kelas 2, saya ditempatkan di Bandung sampai dengan sekarang. Saya ada di kota Bandung melayani, saya sebagai gembala jemaat yang Tuhan percayakan belum terlalu banyak, tetapi itu sudah luar biasa. Dan kemudian saya juga dipercaya Tuhan untuk boleh mengajar di sekolah mengajar agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Ada beberapa sekolah negeri yang Tuhan percayakan dan 1 sekolah international school. Dari ada kurang lebih sekitar 6 sekolah yang saya ajar. Dan kemudian Tuhan percayakan juga dalam pelayanan-pelayanan misi, pelayanan-pelayanan penginjilan di beberapa daerah termasuk kepada orang-orang Sunda. Nanti di akhir tahun ini atau di bulan Desember tepatnya kami akan kumpulkan beberapa orang-orang Sunda yang sudah kami menangkan dan kami akan mengadakan perayaan Natal khusus untuk orang-orang Sunda, saudara. Tidak mudah tentunya, tetapi bersyukur Tuhan percayakan pelayanan itu dan sampai dengan hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara. Saya kira itu saja perkenalan dari saya saudara ya. Kalau saudara ingin tahu lebih panjang tentang saya, hubungi nomor-nomor di bawah ini aja lah ya. Gitu. Oke. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih dan hari ini saya diberikan satu tema. Temanya adalah waktunya waktu yang terbaik. Sekali lagi waktunya waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita buka Alkitab kita, memahami waktu Tuhan itu sama halnya memahami kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi ya kalimatnya ya. Memahami waktu Tuhan itu sama persis dengan memahami kehendak Tuhan. Saat Anda tahu
ini adalah waktu Tuhan, saat itu Anda pasti juga tahu bahwa itulah kehendak atau keputusan Tuhan. Sebaliknya, saat Anda dan saya tidak mengerti waktu Tuhan, otomatis Anda juga tidak akan mengerti keputusan Tuhan atau kehendak Tuhan. Jadi saat Anda dan saya diizinkan Tuhan dalam posisi tertentu sesuai dengan waktunya Tuhan, sesungguhnya itu adalah kehendaknya. Itu adalah keputusannya. Jadi ketika Anda dan saya menyadari keputusan dan kehendaknya, sama halnya Anda dan saya menyadari itu adalah waktu Tuhan. Saya diizinkan Tuhan melayani beberapa penjara di kota Bandung. Di Bandung itu ada 5 penjara. Dan semuanya Tuhan percayakan saya bisa masuk ke seluruh penjara itu. Dan puji Tuhan saya bolak-balik masuk penjara untuk pelayanan kepada orang-orang di penjara. Belum lama, sama juga belum lama, baru 20 tahun. Bolak-balik ketemu hampir setiap minggu. Saya pulang dari sini ke Bandung, terus kemudian nanti beberapa hari kemudian saya harus datangin salah satu penjara narkoba. Jadwal saya setiap hari Senin, kadang-kadang saya harus masuk ke penjara tipikor juga masuk. Nah, saudara, suatu ketika orang-orang di penjara itu bilang begini ke saya. Ada beberapa orang bilang, Pak, nanti ketika Bapak datang pas perayaan Natal kita, mohon izin ya Pak, mohon izin supaya istri saya ikut di timnya Bapak. Oke? Saya bilang no problem, boleh aja, yang penting kasih tahu saya lebih awal gitu, supaya nanti bisa kontak-kontak dengan istrimu dan kemudian nanti kita akan masuk bersama-sama. Oke? Nah, terus kemudian waktu ditentukan, benar saudara, tiba-tiba ada yang kontak saya dan kemudian oh betul ini istrinya si Pak Nadia. Oh ya betul Pak gitu. Oke, kita janjian, saya bilang nanti tunggu saja saya di depan di parkiran lapas, nanti kita ketemu di sana. Betul, kami ketemu dan lain sebagainya. Terus kemudian mulailah kami masuk. Pas kami masuk, salah satu petugasnya tahu bahwa ini adalah istri dari salah satu napi di dalam. Sehingga akhirnya si sipir berkata, Pak Dadang sorry, ini tidak boleh masuk karena yang diizinkan masuk hanya Pak Dadang. Loh, terus ini nggak bisa. Dan ini kan masih ada ikatan ini dengan napi di dalam, tapi kami nggak izinkan. Oh ya sudah. Jadi saya ngomong sama istrinya, aduh sorry, ternyata nggak boleh. Biasanya sih nggak apa-apa, tapi ternyata nggak tahu kenapa, entah apa alasannya tiba-tiba nggak boleh aja. Oke, ya sudah. Akhirnya saya masuk sendiri, saudara, dan kemudian ketemulah dengan si Pak Nadi ini yang adalah mengharapkan istrinya bisa datang. Pas lihat begitu, terus saya lihat saya berangkat masuk sendirian, wah marahnya bukan main, saudara. Kenapa nggak bisa? Kenapa Bapak nggak perjuangkan? Kenapa? Oh, saya bilang ya memang belum kehendak Tuhan gitu. Tuhan belum izinkan ikut dan bukan waktunya Tuhan, berarti saya bilang gitu. Wah, marahnya bukan main, dan sepanjang ibadah Natal pada waktu itu puji Tuhan dia nggak ikut. Pulang dia masuk ke kamar, masuk ke blok, terus kemudian dia nggak ikut, saudara. Kenapa? Karena ternyata dia nggak mengerti bahwa kehendak waktu Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Dia nggak paham, nggak sampai pemahamannya sampai ke sana bahwa keputusan Tuhan itu adalah waktunya Tuhan. Jadi memang belum waktunya, saya bilang begitu. Nah, coba kita melihat, saudara. Saya ajak saudara buka kitab Ibrani, suratan Ibrani pasal yang keempat ayat 14 dan ayat sampai ke 16. Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai 16. Saya akan bacakan ayat 14. Saya minta kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, baca ayat 15 dan nanti di ayat 16 kita baca bersama-sama. Kita kerjasama ya. Ayat 14 berkata begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Ayat 16 kita sama-sama.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Diberkatilah kita semua yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh penulis Ibrani memang masih dalam kontradiksi, saudara ya. Ada yang mengatakan ini adalah Paulus, ada juga yang mengatakan Petrus, atau ada juga yang mengatakan rasul yang lain. Tetapi ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang sedang berdiaspora, saudara, atau orang-orang Israel yang ada di perantauan, atau orang-orang Israel yang pada saat itu kita tahu bahwa pada saat tahun 70 Masehi ada seorang jenderal Titus dari Romawi menghancurkan Israel pada waktu itu, bangsa Israel, karena bangsa Israel pada waktu itu memberontak kepada pemerintahan Romawi. Jenderal Titus dari Romawi datang dan kemudian membumi hanguskan Israel pada waktu itu, dan akhirnya orang-orang Israel lari, mereka berpencar kemana-mana. Dan akhirnya banyak dari antara mereka yang harus berdiaspora ke beberapa negara, beberapa daerah, saudara. Nah, kita tahu bahwa orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel, walaupun dia harus ada di luar daerahnya, walaupun dia berada di jauh dari tempat dia lahir, tetapi darah Ibraninya masih tetap ada, saudara. Dan saudara perlu tahu, orang-orang Ibrani itu memegang teguh yang namanya hukum Taurat. Taurat itu sangat-sangat dipegang teguh, baik itu Taurat itu berbicara tentang hukumnya, atau yang ada erat hubungannya dengan norma-normanya, sampai kepada adat istiadatnya, sampai kepada seluruh bagian-bagian dari hukum Taurat itu sangat-sangat dipegang. Walaupun mereka sudah berdiaspora ke daerah yang lain, ke tempat yang lain, sangat-sangat luar biasa. Tapi orang-orang Ibrani tetap memegang yang namanya hukum Taurat, saudara. Tetap memegang yang namanya aturan agama, yaitu agama Yudaisme pada waktu itu. Dan tentunya, saudara, dibalik dari semua hal-hal yang hubungannya dengan agama, erat hubungannya dengan namanya pengampunan dosa. Sehingga ada banyak dari antara mereka yang bertanya, loh, kalau Yesus datang, kira-kira hukum Taurat gimana? Loh, kira-kira aturan-aturan agama yang sekarang bagaimana? Apakah masih berlaku atau enggak gitu? Bahkan bagaimana keadaannya kalau seandainya kita sedang membutuhkan pengampunan dosa? Bukankah dalam aturan hukum Taurat pengampunan dosa itu hanya terjadi ketika seorang imam besar dengan membawa darah anak domba yang telah dikorbankan, yang tak bercacat dan tak bercelah, membawa darah itu masuk ke ruang Maha Kudus, menjumpai tabut Allah, kemudian memercikkan darah itu, maka Shekinah glory, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan disitulah akhirnya pengampunan dosa itu terjadi buat seluruh penganut agama Yahudi. Mereka bertanya, terus kemudian ini perlu dijelaskan, perlu diuraikan, pemahaman ini perlu diuraikan. Oleh sebab itu akhirnya penulis Ibrani menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan itu. Nah, salah satunya yang ditulis yang tadi kita sama-sama baca, bahwa Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat. Yesus Kristus yang adalah imam besar agung, yang telah mewakili lebih dari imam besar yang dipunyai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dialah imam besar yang telah masuk ke ruang Maha Kudus, bukan dengan membawa darah domba, tapi membawa darahnya sendiri. Kalau saudara baca dalam Ibrani 9 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri
dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi dia nggak membawa darah domba seperti yang layaknya imam besar dalam aturan agama Yahudi yang tertulis dalam hukum Taurat. Tapi Yesus membawa darahnya sendiri. Dengan kata lain saudara, ayat yang tadi kita sama-sama baca menunjukkan kepada orang-orang Ibrani yang sudah berdiaspora tadi itu bahwa Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat serta aturan-aturan agamawinya. Yesus Kristus datang sebagai menggantikan imam besar di dunia, menjadi imam besar agung yang telah membawa pengampunan melalui karyanya di atas kayu salib. Jadi dengan kata lain saudara, penggenapan dari tugas imam besar itu ada di dalam Yesus Kristus. Penggenapan dari imam besar agung, imam besar secara hukum Taurat digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara, ini penting buat kita semua sebagai orang-orang percaya. Yang jadi pemahaman kita sore hari ini sehubungan dengan waktu Tuhan itu adalah ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-22. Nah, dikatakan di sana saudara, di ayat yang ke-16 dari Ibrani pasal yang keempat tadi dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ternyata saudara, dari penggenapan Kristus Yesus di atas kayu salib untuk menggenapi hukum Taurat tadi, erat hubungannya dengan ketepatan waktu Tuhan bagi orang percaya. Sekali lagi saudara ya, penggenapan tugas sebagai imam besar yang digenapi oleh kehadiran Yesus Kristus dan kematiannya di atas kayu salib memberikan sebuah janji besar bahwa akan ada ketepatan waktunya Tuhan. Ini yang saya sebut dalam ibadah yang pertama tadi adalah kairos, waktunya Tuhan, ketepatan waktu Tuhan. Jadi penulis Ibrani ingin menyampaikan bahwa kehadiran Yesus Kristus sebagai imam besar agung itu erat hubungannya dengan keputusan dan kehendaknya yang selalu tepat pada waktunya. Sekali lagi saudara ya, perhatikan baik-baik. Kehadiran Yesus Kristus, penggenapan akan hadirnya imam besar agung yang melampaui segalanya, erat hubungannya dengan ketepatan waktu Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Karena apa saudara? Kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama, pada saat darah domba itu dipercikkan ke tabut perjanjian, yang terjadi adalah Shekinah glory, kemuliaan Tuhan nyata di sana. Dan saat kemuliaan nyata itulah yang disebut dengan waktu Tuhan. Kemuliaan nyata itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang pasti akan terjadi dalam hidup kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, karya Tuhan akan terjadi dalam hidup orang percaya tepat pada waktunya. Itulah yang disampaikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang Ibrani di perantauan pada waktu itu. Dan itu meneguhkan mereka. Di samping peneguhan tentang karya pengampunan, tapi juga peneguhan buat mereka bahwa janji Tuhan akan ada kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan akan ada namanya pertolongan tepat pada waktunya. Dan janji ini juga berlaku buat setiap kita yang percaya saudara. Janji ini juga berlaku buat setiap kita bahwa waktunya pasti yang terbaik buat kita. Janji bahwa pada saatnya akan ada pertolongan Tuhan buat kita.
Waktu dan ketetapannya akan membuat Anda dan saya mengerti kehendak Tuhan. Saatnya kemuliaan itu dinyatakan dalam hidup kita, kita tahu, oh ini tuh maksud Tuhan. Sekian lama, oh ini toh yang dimaksud keputusan Tuhan. Karena begini saudara perhatikan baik-baik. Waktu atau keputusan Tuhan dalam hidup kita ada seringkali tanpa kita sadari, ada yang sesuai dengan ekspektasi kita, ada yang enggak loh saudara. Betul atau betul? Ada saatnya Tuhan memberikan keputusan sesuai dengan ketepatan waktunya, ternyata enggak sesuai. Saya ceritakan dalam ibadah yang pertama tadi itu bahwa saya menikah tahun 2002, kemarin tanggal 21 November saya usia pernikahan yang ke-22 saudara. Nah, tapi awal pernikahan kami langsung kami nggak langsung punya anak saudara. Tahun pertama kami nggak punya anak, oke. Ya senang-senang aja lah, enjoy aja. Sana sini main segala macam, oke berdua sajalah. Tahun kedua pun belum punya anak, nggak apa-apa. Tahun ketiga mulailah tanda tanya, Allah masa sih gitu ya. Dan mulai masuk ke tahun keempat istri saya udah mulai telat gitu pada waktu itu. Dan kami periksa dokter ternyata betul, waduh senang baik. Tetapi suatu saat ketika kami waktu itu masih merintis, waduh lagi berat-beratnya merintis pada waktu itu. Terus kemudian tiba-tiba malam-malam itu istri saya, aduh kok ada flek ya, loh kenapa? Makin lama makin, ya udah cepet-cepet. Ya waktu itu kami belum punya kendaraan, kami cuma pakai motor butut lagi saudara. Wah kita langsung rumah sakit cukup jauh, kami bawa motor, wah saya ngebut. Tapi sengebut-ngebutnya motor butut juga motor jelek. Butut itu bahasa Sunda saudara. Butut itu artinya jelek saudara. Wah tapi akhirnya sampai juga kami di rumah sakit dan ternyata benar dia harus keguguran. Jadi itu adalah waktu Tuhan buat kami yang kami tunggu lama. Dan saudara perlu tahu akhirnya kami baru punya anak setelah 6 tahun pernikahan. Jadi kalau ketemu sama teman-teman, apalagi teman-teman itu pada bilang, wah anakku udah gede, anakku sudah mau merit, sudah mau, bahkan ada yang sudah punya anak. Anakku, anak saya masih kecil. Waktu Tuhan, karena memang sesungguhnya waktu dan keputusan Tuhan itu bisa di luar ekspektasi saudara. Nah oleh sebab itu penting buat kita memahami waktu Tuhan, waktu yang terbaik itu harus dipahami dengan benar. Hari ini saya mengajak kita belajar bahwa dari apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang Ibrani diaspora, dua hal penting yang saya sebut sebagai prinsip kebenaran. Dari ayat ini kita tahu sebuah prinsip kebenaran tentang waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saya harap kita jadi mengerti dan paham yang dimaksud dengan waktu Tuhan, waktu yang terbaik itu yang seperti apa. Dan kemudian bagaimana sikapnya. Yuk kita lihat prinsip kebenaran apa yang kita bisa lihat dari penyampaian penulis Ibrani kepada orang-orang Ibrani di diaspora tadi. Oke, yang pertama saudara. Prinsip kebenaran yang pertama yang kita bisa lihat. Ketika penulis Ibrani berkata pertolongannya pada waktunya. Kamu akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nah perhatikan baik-baik. Bagian dari ayat yang ke-14 dikatakan begini. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Untuk memahami pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya tadi. Untuk dapat memahami keputusan Tuhan yang pas. Baik itu sesuai dengan ekspektasi maupun tidak. Untuk memahami itu dibutuhkan teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Untuk mengerti keputusan Tuhan yang tepat pada waktunya dibutuhkan yang saya sebut dengan unshakable faith. Dibutuhkan keteguhan atau kekokohan iman ternyata. Penulis Ibrani menyampaikan bahwa untuk kamu tahu memahami bahwa pasti nanti akan tepat
tepat pada waktunya kamu akan terima pertolongan Tuhan. Nah, untuk memahami itu dibutuhkan iman yang teguh. Dibutuhkan yang namanya unshakable faith, saudara. Terbukti apa? Coba kita lihat dalam Roma pasal yang keempat ayat 18 mulai. Dikatakan di sana begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Saudara perhatikan baik-baik. Roma atau penulis Roma yaitu Rasul Paulus sedikit menyinggung tentang Abraham, saudara. Abraham itu mendapatkan janji bahwa dia akan punya anak pada saat usianya 75 tahun pada saat dia keluar dari Ur Kasdim. Tetapi ketika usianya sudah 100 tahun, dia belum lihat ada janji Tuhan itu tergenapi. Tapi walaupun demikian, terhadap janji Tuhan dia tidak pernah meninggalkan. Dia tetap percaya. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Inilah yang saya sebut dengan unshakable faith. Untuk memahami pertolongan Tuhan pada waktunya, untuk memahami kehendak Tuhan tepat pada waktunya, dibutuhkan iman yang kokoh, saudara. Dibutuhkan iman yang kuat, yang unshakable, yang tak tergoyahkan, saudara. Dibutuhkan keteguhan iman. Sehingga ketika Tuhan nyatakan tepat pada waktunya, Anda dan saya akan melihat karyanya yang luar biasa. Itulah yang disampaikan oleh penulis Ibrani. Kenapa kok penting buat kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Karena pertolongannya yang akan datang tepat pada waktunya itu, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah keteguhan iman. Apakah Anda dan saya menjadi orang-orang yang teguh dalam iman? Kalau saudara perhatikan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-6 dikatakan di sana begini, saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tetaplah engkau menjadi orang yang setia. Rendahkan dirimu, tetaplah engkau menjadi orang yang taat. Rendahkan dirimu artinya tetaplah engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena apa? Suatu saat nanti engkau akan ditinggikan, engkau akan diangkat, dipromosikan, engkau akan next level tepat pada waktunya. Amin. Suatu saat Anda dan saya akan mengalami bagaimana karya Tuhan mengangkat hidup kita tepat pada waktunya. Oleh sebab itu penulis Ibrani menekankan engkau harus punya iman yang unshakable, punya iman yang tak tergoyahkan. Engkau harus tetap setia, tetap taat, tetap takut akan Tuhan. Karena tepat pada waktunya engkau akan lihat ada pertolongan Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya harap Bapak Ibu Saudara nangkap sesuatu. Kalau engkau mungkin hari ini diizinkan Tuhan, sepertinya persoalan itu berlarut-larut, belum selesai muncul lagi, dan kemudian saudara merasa bahwa aduh, kapan sih gue harus beres ini gitu ya? Kapan gue harus lepas dari ini? Kapan? Kenapa harus begini dan sebagainya? Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dan saya tetap mau taat, tetap mau setia, tetap takut sama Tuhan, milikilah unshakable faith. Aku mau tetap percaya sama Tuhan. Walaupun hari ini aku belum lihat, sepertinya belum ada pertolongan Tuhan, gua mau tetap percaya sama Tuhan. Kalaupun belum ada titik-titik terangnya belum kelihatan, oh, gak apa-apa.
Aku tetap tidak mau mendowngrade imanku kepada Tuhan. Aku tidak mau mendegradasi kepercayaanku sama Tuhan. Aku mau tetap unshakable faith. Dan apa yang terjadi? Pertolongannya tepat pada waktunya akan terjadi. Orang-orang Ibrani pada waktu itu di diaspora, di perantauan, mereka mengalami banyak masalah, saudara. Siksaan demi siksaan terjadi. Bahkan mereka dijadikan kambing hitam oleh tentara orang-orang Romawi yang pada saat itu, bahwa kalaupun ada masalah pasti itu orang-orang Kristen, orang-orang Ibrani gitu. Dan tantangannya begitu berat, dan tidak sedikit dari antara mereka yang harus mengalami kematian karena itu. Tetapi penulis Ibrani berkata, tenang saja, apapun keadaannya tetaplah setia, karena janji Tuhan ada pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita lihat prinsip kebenaran yang kedua. Kalimat yang dipakai di ayat yang ke-16 tadi berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ternyata saudara, untuk meyakinkan orang-orang Ibrani itu boleh mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya, penulis Ibrani berkata, kamu sekalian harus terus-menerus dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Secara tidak langsung penulis Ibrani bilang begini, saudara, kamu tahu nggak, Tuhan itu sangat suka loh didatangi. Tuhan itu sangat suka kalau kamu datang menghampiri dia, tuh Tuhan tuh suka banget. Tuhan suka banget dengan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ini adalah sebuah privilege yang Tuhan beri. Kamu bisa masuk ke ruang Maha Kudus, menikmati hadiratnya. Karena memang Tuhan suka dengan yang namanya relationship, saudara. Tuhan suka banget kalau ada umat-umatnya datang menyembah dia. Tuhan suka banget kalau ada umat-umatnya rindu ingin mengalami hadirat Tuhan. Tuhan itu suka. Nah, ternyata ini adalah bagian dari prinsip kebenaran yang kedua yang harus dimiliki oleh orang-orang Ibrani di perantauan pada waktu itu, bahwa kalaupun kamu punya banyak masalah, persoalanmu gak beres-beres, kamu harus tetap jadi orang yang jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Kamu harus memahami bahwa membangun relationship with God itu penting gitu, saudara. Kamu harus terus bangun dengan kekuatan relationship with God, itu harus terus kamu bangun. Karena Tuhan itu sangat suka dengan hadiratnya, sangat suka dengan pertemuan, perjumpaan, relationship. Tuhan itu sangat suka. Salah satunya kehadiran Kristus Yesus di dunia ini adalah memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dosanya diampuni. Manusia yang percaya kepadanya dosanya diampuni, sehingga dosa itu tidak menjadi penghalang buat semua manusia yang percaya untuk jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, itulah yang disampaikan oleh penulis Ibrani, bahwa kamu harus bangun relationship dengan Tuhan. Karena itu adalah sebuah kunci, kamu akan lihat dan mengalami pertolongannya pada waktunya. Nah, itu saudara, itu artinya memberikan pemahaman kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, kalaupun masalahmu belum beres, persoalanmu belum beres, engkau sedang menanti waktunya Tuhan. Bukan berarti engkau harus tinggalkan ibadah, bukan berarti engkau harus tinggalkan doa, bukan berarti engkau harus tinggalkan penyembahan kepada Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah tinggikan Tuhan, tetaplah jalin hubungan pribadi. Tetaplah engkau intimacy with God, terus engkau bangun dalam hidupmu. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari kita bisa memahami kehendak melalui waktunya yang terbaik buat kita. Kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, di ayat 21 Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Kata Yesus kepadanya dalam Yohanes pasal yang keempat, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus memberikan penekanan begini, saudara.
Orang Israel penyembahan itu identik dengan liturgi atau ritual. Penyembahan itu seringkali dihubungkan dengan tempat dan lokasi gitu. Tetapi Yesus berkata, kepada kamu diberikan roh. Jadi Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya setiap waktu, every day, everywhere, saudara, dimanapun, setiap waktu Anda bisa menyembah Tuhan. Anda dan saya bisa berhubungan pribadi dengan Dia. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Bahkan saat-saat seperti bagaimanapun, Anda dan saya, pintu surga terbuka buat kita untuk datang kepadanya. Dan Tuhan tidak akan pernah bosan. Kalau Anda berkali-kali menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan gak pernah bosan. Tuhan malah suka dengan itu. Itulah yang Yesus ingin sampaikan kepada perempuan itu, bahwa penyembahan itu nggak ada urusannya dengan yang namanya terbatasi dengan liturgi, tempat dan lain sebagainya. Siapapun yang percaya kepadanya, setiap waktu, setiap situasi dan keadaan Anda bisa menyembah Tuhan. Itulah sebabnya penulis Ibrani menekankan hal ini, saudara. Kamu harus jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena hubungan pribadimu dengan Tuhan itu akan menentukan sekuat apa dan semampu apa Anda untuk memahami kehendak Tuhan atau waktu Tuhan. Gak heran kalau saudara pernah baca dalam tulisannya Rick Warren, saudara, dalam beberapa bukunya saya suka sekali dengan tulisan dia. Salah satunya buku tentang The Purpose Driven Life. Dia berkata bahwa Christianity is not a religion, but is a relationship with God through Jesus Christ. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama, saudara, tapi kekristenan itu adalah relationship with God. Kekristenan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Malam ini kita harus perbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saudara. Karena ternyata hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu mempengaruhi kualitas Anda dan saya memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Penting sekali Anda dan saya. Saya pernah suatu ketika, saudara, saya pernah ke penjara, dan pada waktu itu saya masih ingat saya khotbah tentang apa. Saya bicara tentang membangun manusia rohani di pelayanan pada waktu itu. Saya bicara tentang membangun manusia rohani. Nah terus itu lama, sudah kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. 2 minggu yang lalu salah satu dari antara mereka bebas pulang, saudara. Pulang, diizinkan, mereka dapat pembebasan bersyarat dan pulang ke Pasuruan kalau nggak salah. Nah sebelum pulang dia bersaksi, karena memang saya minta dia, kalau siapa yang mau pulang maju ke depan bersaksi, nanti saya akan doakan, saya akan tumpang tangan. Dia maju ke depan. Dia maju ke depan, terus kemudian dia bilang begini. Saya tahu dia 2 tahun yang lalu atau 3 tahun lalu ketika dia masuk, waduh, wajahnya menyeramkan di penjara itu, menyeramkan, saudara. Dia memang orang yang kasus pembunuhan, dan dia seorang tentara, tetapi kena kasus pembunuhan dan kemudian dia harus di itu. Terus kemudian, saudara, ketika dia bersaksi dia bilang begini. Sebelum saya akan pulang, saya mau bersaksi. Karena memang setelah 2 tahun di sana wajahnya berbeda, saudara. Dia sangat-sangat berbeda, hidupnya betul-betul dipulihkan. Dia berkata begini, saya bersyukur saya sudah diizinkan pulang karena memang saya dapatkan pembebasan bersyarat. Tapi saudara perlu tahu bahwa ada satu kalimat yang mengubahkan hidup saya. Dan kalimat ini disampaikan oleh Pendeta Dadang pada saat pertama kali saya masuk di tempat ini. Dan pada waktu itu Pendeta Dadang yang khotbah. Kalimatnya seperti apa? Coba diklik. Kalimatnya ini, saudara. Saya katakan pada waktu itu ini, kualitas keintiman kita dengan Tuhan akan menentukan kualitas hidup kita. Kualitas keintiman kita dengan Tuhan menentukan kualitas hidup kita. Sejak saat itu saya harus perbaiki hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Karena kualitas spiritual saya akan menentukan masa depan saya. Sejak saat itu saya mau rubah hidup saya. Saya mulai perbaiki keintiman saya dengan Tuhan, dan puji Tuhan saya sekarang sudah diubahkan, dan istri saya sempat pisah, akhirnya bisa dipulihkan kembali, dan saya pulang dengan satu hal yang berbeda. Doakan saya Pak Pendeta, saya pulang, saya ketemu dengan istri dan anak saya dalam situasi dan kondisi yang spiritual saya sudah diubahkan. Nah saudara,
betapa pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kualitas keintimanmu dengan Tuhan itu akan menentukan kualitas hidupmu. Kalau engkau menjadi orang yang intim dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka saudara akan siap menghadapi apapun keputusan Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik itu apapun bentuknya, situasinya dan apapun itu saya akan siap. Karena saya tahu bahwa saya semakin kenal Tuhan. Nah saudara, hari ini perbaiki kualitas keintiman kita dengan Tuhan. Karena ternyata kualitas keintiman kita dengan Tuhan itu mempengaruhi kualitas pemahaman kita tentang kehendak Tuhan. Abraham pribadi yang sangat-sangat kenal Tuhannya. Kualitas keintimannya dengan dia sangat-sangat dia pegang. Tidak heran walaupun dia harus menunggu 25 tahun dia tetap stay saudara. Yusuf harus menghadapi situasi yang begitu luar biasa, pasang surut kehidupan bahkan sampai direndahkan sekalipun, tapi karena dia tahu dia kenal Tuhan, karena dia tahu kualitas spiritualnya, keintimannya dengan Tuhan, tepat pada waktunya dia angkat menjadi seorang pemimpin, menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia siap. Ternyata saudara, kualitas iman kita itu menentukan sampai sejauh mana Anda menjadi orang-orang yang tahu kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Kalau ada di antara kita yang mungkin mulai nyalahkan Tuhan, mulai bersungut-sungut, mulai gue gak pelayanan dulu deh, gue off dulu lah gitu. Tuhan begini, ternyata aku udah melayani tapi ternyata begini dan lain sebagainya. Urungkan niatmu saudara. Tetaplah stay dalam kehendak Tuhan. Karena kualitas iman kita itu menentukan kualitas hidup kita. Amin. Kita mau berubah, amin. Kita mau bertobat, amin. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, kanan, angkat tangan kanan. Semua. Oke, semua bisa? Oke. Taruh di jidat, tobat gitu. Kita harus bertobat rame-rame saudara. Karena hari ini Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan mengadakan check up rohani kepada kita. Kira-kira kualitas pengiringan gua gimana ya? Kualitas iman saya sampai sejauh mana? Tolong pemain musik bisa maju ke depan. Kira-kira bagaimana hidupku? Kalau seandainya Tuhan check up hidup kita. Apakah kita adalah orang-orang yang punya kualitas keintiman dengan baik? Atau jangan-jangan kita boro-boro gak usah mikirin itulah Pak. Yang penting hidup jalan baik, udah cukup lah. Yuk kita perbaiki saudara. Saya ingin nyanyikan satu pujian. Saya harap saudara bisa lagu yang tadi di ibadah pertama. Di D aja, di D coba. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji. Yuk saya ajak kita semua bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, yes, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Mari angkat tanganmu saudara, katakan sama-sama, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
janjimu. Dengan iman sekali lagi katakan, ku percaya kau. Saudara percayalah, dia gak pernah gagal. Janjinya selalu tergenapi buatmu dan buatku. Dia sanggup menjadikanmu lebih dari pemenang. Tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah takut akan Tuhan. Percayalah waktunya yang terbaik buat kita. Pastikan setiap hidupmu menjadi orang-orang yang punya relationship dengan Tuhan. Janjimu dengan iman katakan, ku percaya. Thank you Jesus. Haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Amin. Oh, saya mengajak Anda menyembah Dia. Pastikan engkau membangun hubungan intim dengan Dia malam ini. Perbaiki mesbahmu, perbaiki keintimanmu dengan Tuhan, karena itu menentukan kualitas hidupmu. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang yang tak pernah menggenapi janji-janjimu. Mari angkat kedua belah tanganmu, saudara. Saya rindu berdoa buat setiap saudara hari ini. Tuhan rindu engkau perbaiki mezbah pribadimu, karena Tuhan sangat menyukai hubungan pribadi dengan Dia. Tuhan rindu Anda dan saya menjadi orang-orang percaya yang tetap taat dan setia, stay dalam kebenarannya setiap waktu. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat tanpa terkecuali dari antara kami mohon kepadamu Tuhan, karena kualitas hidup kami ditentukan oleh kualitas hubungan pribadi kami dengan Engkau. Kualitas hidup kami untuk memahami kehendak-Mu ditentukan sampai sejauh mana kami punya keintiman dengan Engkau. Kami membangun manusia rohani kami. Sebab itu hari ini mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong tuh setiap kami memperbaiki setiap hubungan kami dengan Tuhan. Relationship with God itu kami perbaiki dalam nama Yesus. Dan jadikan kami jadi orang-orang yang tetap stay setia kepada Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami yakin, kami percaya kami punya Tuhan yang memegang janjinya yang gak pernah berubah. Kami punya Tuhan yang selalu menggenapi janjinya yang tidak pernah lalai. Tuhan, kami punya Tuhan yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Kami mau memahami kehendak-Mu, kami mau mengerti waktu-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, jadikan kami menjadi orang-orang yang tetap setia, tetap menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan menjadi orang-orang percaya yang selalu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ingatkan terus, sadarkan terus kami bahwa kami dalam kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan korban persembahan, ada sedikit pengumuman. Ibadah Raya Minggu untuk minggu depan tanggal 30 November, temanya adalah dysfunctional family, dan jadi berbicara tentang keluarga yang menjadi krisis terbesar dunia. Kita tahu bahwa sekarang ada banyak anak muda yang jatuh dalam narkoba, miras, LGBT, bahkan kejahatan dan lain-lainnya. Dan kita sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki. Dan kebenaran firman Tuhan minggu depan tentunya akan membawa kita bagaimana kita belajar menjadi keluarga dalam Tuhan yang baik. Amin. Dan pengumuman selanjutnya adalah di depan ada kotak Lazarus di pintu masuk, ada kotak Lazarus. Dan kotak Lazarus ini mungkin ada yang bertanya-tanya untuk apa? Itu untuk keperluan jika ada yang meninggal, peti dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dengan sukarela, ada di depan nanti pintu keluar, bisa memberikan dengan sukacita. Seberapa saja yang ada, tidak dipaksakan. Dan pengumuman berikutnya adalah perayaan Natal GPDI Tiberias Pare akan diadakan pada tanggal 14 Desember 2025 jam 7 dan diadakan hanya 1 kali saja. Tanggal 14 Desember itu hari Minggu, biasanya ada 3 kali tapi itu dibuat sekali saja. Tanggal 14 Desember jam 5 sore, jangan jam 5 pagi ya, jam 5 sore datang ke tempat ini dan bersama-sama kita menikmati Natal keluarga besar GPDI Tiberias Pare. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan saya juga mau mengumumkan bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan rindu untuk membantu persembahan Natal dan sembako, bisa mengambil amplop yang ada di kotak di depan, di pintu masuk atau pintu keluar. Berilah dengan sukacita, berilah dengan kerelaan hati, jadi tidak dipaksakan. Dan batas pengumpulan amplopnya itu ditunggu sampai tanggal 14 Desember ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau kembalikan ke gereja, bisa ditaruh di kotak persembahan, di kantong, maksud saya di kantong persembahan atau di kotak perpuluhan di depan itu. Puji Tuhan, doakan buat Natal-Natal yang ada, baik Natal umum maupun Natal-Natal cabang maupun Natal-Natal wadah yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap Natal yang ada. Mari saya mengundang seluruh tim kolektan bisa maju ke depan. Mari kita akan berdoa. Mengucap syukur kepadamu Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami semua sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Lewat karya salib-Mu Tuhan, kami semua mendapatkan kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal nanti di sana. Terima kasih Tuhan, bila mana sebentar kami hendak memberikan persembahan, Engkau memberikan
Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku, sama-sama. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikut input Tuhan dalam kegerakanku, melayan input Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Mari saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. This is my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art.
Tuhan. Kami percaya ibadah sore ini ibadah yang diberkati. Kami pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang dengan pemulihan dari Tuhan. Kami pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan untuk menghadapi sepanjang minggu ke depan. Kami kuat, kami mampu bersama Tuhan. Sebab firman-Mu tinggal dalam hati kami. Bahkan kami mau jadi pelaku firman. Terus berbuah-buah dalam Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Terus mengimani firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan beserta dengan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk sore hari ini. Ibadah kami yang diberkati Tuhan. Dan kami kembalikan naikkan ucapan syukur. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Seluruh penata layanan, pelayan-pelayan altar yang sudah melayani. Kami percaya Tuhan balas berkat bagi Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja hari ini. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang mengambil bagian hari ini, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami melihat pertolongan demi pertolongan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, sehat-sehatkan kami terus. Kami mau melangkah bersama Tuhan. Kami akhiri ibadah ini Tuhan. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah tolong kami tiba di tempat ini, kami juga akan kembali. Kami akan kembali dengan selamat. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami akhiri dengan satu nama yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang sudah memberikan kami kemenangan, nama yang sudah memberikan kami keselamatan. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur. Yang sudah terima berkat, kita percaya bahwa kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Engkau bilang terima kasih Tuhan. Dan kau terima berkat hari ini. Marilah kita sama-sama pulang. Bawalah berkat anugerah dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghentaran, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua. Dia akan membuat kita naik bukan turun. Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Kami terima berkat Tuhan. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan dengan iman. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.